Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu oleh karena Engkau telah menyertai kami dalam seluruh hidup kami. Dan kami telah mendapatkan teladan dari orang-orang yang memberi kesaksian tentang kebenaran dengan mengorbankan hidup mereka hanya untuk Dikau. Kami mohonnya Tuhan, bantulah kami dengan Roh Kudus agar dari hari ke hari kamu mau berkorban seperti yang Engkau lakukan kepada kami. Ya Bapa, urapilah kami masing-masing dengan Roh Kudus, agar kami mampu memahami akan firman-Mu dan dapat melaksanakannya di dalam kehidupan harian kami. Kami mohon ini dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Sabda Tuhan diambil dari Injil Suci menurut Lukas, bab 19 ayat 1 sampai 10. Yesus memasuki kota Yeriko dan berjalan melintasi kota itu. Di situ ada seorang kepala pemungut cukai yang amat kaya bernama Sakeus. Ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu, tetapi tidak berhasil karena orang banyak dan ia berbadan pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun. Hari ini aku akan menumpang di rumahmu." Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini terjadilah keselamatan atas rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Anak manusia memang datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Shalom Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Saya amat yakin Anda semua telah mengetahui cerita tentang Sakeus. Karena cerita ini amat populer pada waktu kita kecil, dan saat-saat itu guru-guru katekis kita menceritakannya dengan baik. Mereka katakan bahwa Sakeus itu orangnya pendek, badannya besar. Dia kepala pemungut cukai di Yeriko. Ini artinya Sakeus ini orang yang kaya. Tetapi hal yang menarik dalam diri Sakeus adalah ia ingin berjumpa dengan Yesus. Ia ingin melihat siapa itu Yesus. Sehingga ia nekat memanjat pohon ara, di mana Yesus akan lewat di situ. Dan pada saat Yesus lewat di situ, Yesus melihat Sakeus di atas pohon ara itu. Lalu Yesus berkata, "Sakeus, segeralah turun. Hari ini aku akan menumpang di rumahmu." Lalu apa reaksi Sakeus? Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Karena apa yang ia harapkan sungguh-sungguh terjadi
bagi dirinya sendiri. Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, melalui cerita ini saya mau mengajak Anda semua untuk bersikap seperti Sakeus, atau untuk mencontohi teladan Sakeus, bahwa Sakeus itu ingin sekali melihat siapa itu Yesus, ingin sekali berjumpa dengan Yesus. Pertanyaannya untuk Anda dan saya, apakah saya dan Anda ingin berjumpa dengan Yesus? Jika Anda dan saya ingin berjumpa dengan Yesus, apa yang mesti kita lakukan? Seperti Sakeus. Ketika Sakeus ingin berjumpa dengan Yesus, ia nekat memanjat pohon ara, lalu duduk di situ dan melihat Yesus lewat di jalan itu. Apakah kita sudah melakukan sesuatu untuk berjumpa dengan Yesus? Saya kira masing-masing dari kita sudah berusaha untuk berjumpa dengan Yesus. Pertama, ia mau mengikuti ibadah sabda dan perayaan Ekaristi. Di dalam ibadah sabda ia akan mendengar kata-kata atau sabda Tuhan Yesus. Tetapi juga di dalam perayaan Ekaristi ia akan berjumpa dengan Yesus dalam sakramen Maha Kudus. Saudaraku, Yesus berada di dalam sakramen Maha Kudus. Maka mari kita rajin mengikuti perayaan Ekaristi supaya kita bisa memandang Yesus itu. Supaya kita bisa melihat Yesus itu. Dan bisa berjumpa dengannya. Kita bisa lihat pengalaman Sakeus sendiri. Ketika Sakeus sudah berusaha memanjat pohon itu, lalu apa yang terjadi? Yesus melihatnya dan Yesus katakan, Sakeus, turunlah. Aku ini mau menumpang di rumahmu. Semoga dengan usaha-usaha kita, Yesus mau datang, tinggal di dalam rumah kita, tinggal di dalam hati kita ini, tinggal di akal budi kita ini. Supaya apa? Yesus memimpin hidup kita. Supaya apa? Supaya apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat sesuai dengan ajaran Yesus di dalam kehidupan harian kita. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Tadi diceritakan bahwa Sakeus menerima Yesus dengan sukacita. Dan kunjungan Yesus itu, perjumpaan Yesus itu mengubah haluannya. Sakeus akhirnya mau mengembalikan harta milik orang lain yang selama itu ia sudah mengambilnya. Ia mau membagikan harta miliknya itu kepada orang-orang miskin yang sungguh-sungguh membutuhkannya. Ini artinya Sakeus mau bertobat setelah berjumpa dengan Yesus itu. Dan melalui pertobatannya, ia mengubah hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tetapi juga yang tidak berkenan di hadapan sesamanya. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Mari kita belajar juga dari Sakeus. Ketika kita berjumpa dengan Yesus, kita berharap supaya kita bertobat. Kita mengubah haluan kita. Kita mau mengikuti ajaran Tuhan Yesus di dalam kehidupan harian kita. Sehingga orang lain merasakan kasih Tuhan dan mau bersama kita memuji dan membesarkan nama Tuhan di dalam kehidupan harian kita.
Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Untuk mengikuti Yesus membutuhkan pengorbanan. Kita mesti meninggalkan keegoisan kita. Kemudian kita berusaha untuk mengikuti kehendak Yesus dalam hidup kita. Maka mari kita meninggalkan keegoisan kita. Membiarkan diri kita diatur oleh Tuhan. Dan biarkanlah diri kita untuk dibentuk oleh Tuhan. Lalu kita membantu Tuhan mewartakan kasih dan kebaikan Tuhan kepada sesama kita. Semoga demikian. Marilah berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur kepadamu atas semua anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Seraya mohon kepadamu, utuslah Roh Kudus-Mu menolong setiap kami, agar kami rindu ingin berjumpa dengan Dikau, seperti Sakeus yang ingin berjumpa denganmu sehingga ia memanjat pohon ara untuk melihatmu. Semoga dari hari ke hari kami mau mewujudkan rasa rindu kami dengan cara mengikuti ibadah sabda, mendengarkan firman, juga mengikuti perayaan Ekaristi. Karena di dalam perayaan Ekaristi kami akan berjumpa dengan Yesus dalam sakramen Maha Kudus. Kami juga akan berjumpa dengan Yesus dalam diri sesama kami yang menderita, yang sakit, yang miskin, yang kurang diperhatikan oleh orang lain. Semoga Engkau menggerakkan hati kami untuk menolong mereka, untuk membangun relasi dengan mereka, untuk berjumpa dengan mereka, sehingga mereka sungguh-sungguh merasakan kasih Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, tetapi justru Tuhan selalu dan senantiasa mengasihi mereka. Bapa yang Maha Baik, inilah harapan kami, yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak, Ibu, Saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.